Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Inna 'iddatash shuhuri 'inda Allahi 12 shahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. ذلك الدين القيم فلا تظلمون أنفسكم ولا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحيلونه عاما ويحرمونه عاما ليواتعوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله. زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وأصحابه الأخيار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arfa'al ilmi as-sifati al-kamaliyah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-muhammadiyah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, afdhalus salati ba'dal maktubah salatul lail wa afdhalus siyami ba'dal fariḍah siyamu syahrullahil muharram au kama jaa fil hadits. Teman-teman jamaah Majelis Taklim Ngaji Pulo rahimakumullah, termasuk salah satu bentuk tanda cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita sebagai hambanya, selain Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita iman, menjadikan kita bagian dari umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dihidupkan di akhir zaman yang banyak sekali kemuliaan dan keistimewaannya. Salah satu dari banyaknya keistimewaan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, Allah berikan waktu-waktu yang mustajab, yang kalau kita berdoa di dalamnya, maka janjinya Nabi, doa kita akan langsung Allah qabul atau Allah terima. Tadi Ustadz Ghifari membacakan satu ayat dan beberapa ayat mengenai keutamaan waktu-waktu yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan untuk umat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddatasy syuhuri indallahi isna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Di mana ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan 7 lapis langit, 7 lapis bumi dengan kesempurnaan, dengan keagungannya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala juga memberikan kepada kita di bumi ini ada 12 bulan. Dari 12 bulan tersebut minha arba'atun hurum, ada 4 bulan yang mulia. Yang Nabi mengatakan salah satun mutawalliyatun, dari 4 bulan itu 3 bulan berurutan. Yang pertama Nabi menyebutkan yaitu dengan Zulqa'dah. Yang kedua Zulhijjah. Kemudian yang ketiga bulan Muharram. Dan yang keempat terpisah jauh, Nabi menyebutkan dia sendiri dari yang 4 bulan itu, yang disebut dengan bulan Rajab. Bulan Rajab ini adalah bulan yang Allah Subhanahu wa ta'ala langsung menukilkan, menyebutkan kemuliaannya dalam Al-Quran, dan satu-satunya bulan yang disebut dengan Syahrullah.
Artinya kan bulan ini kalau nggak mulia nggak mungkin langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala nisbatkan zatnya dengan nama bulan ini. Nabi mengatakan, ala inna Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri. Ingatlah, sesungguhnya bulan Rajab adalah bulannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bulan Sya'ban adalah bulanku, dan Ramadan adalah bulan untuk umatku. Maka menjadi pertanyaan dalam kehidupan kita, sebenarnya di bulan Rajab tuh ada keistimewaan apa sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menisbatkan namanya dengan bulan Rajab? Kata para ulama, Imam Ghazali menulis di dalam kitab Mukasyafal Qulub, di antara salah satu dari bentuk banyaknya kemuliaan bulan Rajab, diriwayatkan Rajaba ismun nahrun fil jannah. Jadi kenapa disebut dengan bulan Rajab? Nih pertama nih, alasannya pertama nih, biar kita ngerti. Biar kita nih ngerti sehingga kita ini tidak melewatkan bulan ini dengan kelalaian, karena kita tahu nilainya. Sayyidina Abdullah bin Abbas, beliau mengatakan bulan Rajab adalah bulan termasuk bagian dari Ashharul Hurum, yang artinya kalau kita berbuat kebaikan di bulan-bulan tersebut, maka nilainya akan berlipat ganda daripada bulan-bulan yang lain. Sebaliknya begitu, kalau kita berbuat keburukan pada bulan itu, maka nilainya juga akan berlipat ganda daripada bulan-bulan yang lain. Kenapa nih Rajab dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena Imam Ghazali mengatakan Rajab itu ismun nahrun fil jannah. Nama Rajab itu sendiri, Rajimba, itu adalah satu nama sungai di surga. Yang di situ dikatakan ma'uhu asyaddu bayadun minal laban. Air sungai itu lebih putih warnanya daripada susu. Wa ahla minal asal. Air sungai tersebut kalau diminum itu lebih manis daripada madu. Wa abradu minas salji. Air sungai tersebut dinginnya lebih dingin daripada salju. Jadi salah satu dari bentuk istimewanya Rajab diambil dengan kata Rajab karena memang di surga tuh ada banyak sungai, dan dari salah satu banyaknya sungai di surga ada satu sungai yang namanya Rajab. Bahkan dikatakan itu air sungai di surga itu kan bisa diminum. Kata Imam Ghazali dalam Mukasyafal Qulub itu, tidak akan minum dari sungai tersebut kecuali mereka-mereka yang pernah berpuasa walaupun satu hari di bulan Rajab. Bagaimana kalau puasanya 2 hari? Bagaimana kalau puasanya 3 hari? Bagaimana kalau kita berpuasanya selama 30 hari pun? Jadi betul-betul Rajab ini harus kita gunakan kesempatan kita untuk senantiasa kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita bermain-main di bulan yang mulia ini, karena belum tentu Rajab yang akan datang kita jumpa lagi. Maka jadilah kita orang yang cerdas. Orang yang cerdas itu adalah orang yang menggunakan waktunya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana beberapa pertemuan yang lalu dijelaskan di dalam kitab Tanbihul Ghafilin, Imam Abu Lais As-Samarqandi beliau mengatakan tingkatan derajat manusia itu ada 3. Tingkatan pertama yaitu darajatul faizin,
adalah mereka-mereka yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kebahagiaan, kesuksesan. Siapakah yang disebut dengan bahagia? Siapakah yang disebut dengan sukses? Di situ disebutkan ai al-muti'ina lillah, orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur." Kata para ulama tafsir, al-faizin tuh ada dua tandanya. Tanda yang pertama, mati dapat ridho Allah. Tanda yang pertama tuh. Tanda yang pertama, Allah ridho kepadanya sebelum dia berjumpa dengan Allah. Bisa mengetahui kalau Allah ridho kepada itu bagaimana sih? Hidupnya tuh dalam ketaatan, hidupnya tuh dalam pertolongan Allah Subhanahu wa taala, hidupnya itu dalam senantiasa mengamalkan sunnah. Kalau dia tertinggal satu kebaikan, maka dia akan merasa menyesal. Itu namanya orang dapat ridha Allah kayak gitu. Ketika dia mati, dia sudah diselamatkan dari fitnah kubur. Ketika dia mati, dia sudah diselamatkan dari dahsyatnya fitnah hari kiamat. Wa udkhilal jannata faqad faz. Orang yang diselamatkan dari neraka kemudian dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, maka sungguh dia adalah orang-orang yang beruntung. Ternyata yang beruntung itu bukan mereka yang mendapatkan keuntungan dunia, bukan. Tetapi yang beruntung itu yang ketika mati selamat dari neraka jahanam. Kemudian kata ulama tafsir yang kedua apa? Wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Tandanya orang faizin itu dia tidak terkesan dengan dunia. Karena tahu dunia itu sifatnya sementara. Bahkan orang yang sudah terjebak dengannya pasti akan sengsara, akhirnya dia meninggalkan pelan-pelan. Agama itu wujud dalam kehidupan kita bukan untuk menjadi beban. Bagaimana agama wujud dalam kehidupan kita tuh supaya semuanya teratur. Kan Allah Subhanahu wa taala sendiri yang mengatakan wa mal hayatud dunya illa la'ibu wa lahu. Tidaklah kehidupan dunia kecuali hanya permainan, hanya bohong-bohongan. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Tidaklah kehidupan dunia kecuali hanya tipu daya. Wal akhiratu khairu wa abqa. Dan akhirat itu jauh lebih baik. Itu Allah Subhanahu wa taala sudah banyak berikan nasihat kepada kita supaya kita boleh ambil dunia seukuran cukup aja untuk kehidupan kita. Ya nggak boleh kan terlalu ambisi untuk mendapatkannya. Maka al-faizin yang pertama, ya dapat ridha Allah dan dia tidak tertipu dengan dunia. Kemarin minggu saya sampaikan, Sayyidina Luqman Al-Hakim berpesan kepada anaknya, Inna dunya bahrul amiq. Wahai anakku, sesungguhnya dunia itu seperti lautan yang sangat dalam. Dan banyak sekali manusia yang tenggelam di dalamnya, nggak akan kuat. Karena lautannya, ombaknya sangat Masya Allah, sangat mengerikan. Maka apa? Kata Luqman Al-Hakim kepada anaknya, jadikanlah takwa sebagai kapal kamu. Jadi orang tuh kalau sudah takwa selesai. Mau hidupnya kayak apapun, yang penting takwa, maka pasti dia akan selamat. Makanya kata Sayyidina Ali, beliau mengatakan, min qillatil zah wa bu'dis safar wa wahsyit thariq. Bekalnya sedikit, perjalanannya panjang, lagi terjal.
Bekal kita ini cuma 63 tahun, itu pun kalau nggak kebanyakan tidur. Kalau kebanyakan tidur paling juga amal kita nggak sampai 60 tahun. Diambil tidur 30 tahun. Dari bayi sampai sekarang tidur terus kan. Kapan kita mau amalnya? Imam Abu Hanifah dalam kitab Fadilah Amal selama 45 tahun nggak tidur malam. Beliau sholat semalaman suntuk, ngarang kitab. Kalau ada masalah dalam karangannya, beliau sholat 1000 rakaat bertaubat kepada Allah. 45 tahun Imam Abu Hanifah tuh. Nah, kalau kita 40 tahun, malamnya tidur aja, paginya tidur lagi. Jadi kalau umur kita 63 tahun tuh, kayaknya ibadah kita cuma 5 tahun kayaknya. Belum lalainya, belum ngobrolnya, belum gibahnya. Jadi banyaklah sekali, Masya Allah. Nggak tertipu dengan kehidupan dunia, tanda yang kedua itu. Ya, karena orang yang cerdas itu orang yang tidak tertipu dengan dunia. Kemudian derajat orang yang kedua adalah al-halikin, orang-orang yang disebut dengan orang yang hancur. Siapa mereka? Orang fasik. Fasik itu kata para ulama, musirrus shaghair wa murtakibul kabair. Kalau melakukan dosa besar tuh dia takut, tapi masih gampang melakukan dosa kecil tuh Mif. Kalau disuruh zina, Miftah tuh udah nggak berani. Tapi kadang-kadang lalai sama sholat. Itu kalau sudah tingkatan al-faizin itu, kalau sudah tingkatan muqarrabin, lalai sama sholat tuh udah takut banget. Iya, satu hari nggak ngaji itu udah risau banget. Ya karena kita masih derajatnya fasik, ya kan, masih suka maksiat. Tapi ya nauzubillah min zalik, kita masih disebut dengan kategori orang-orang halikin, orang-orang yang fasik. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innallaha la yuhibbul fasikin. Allah Subhanahu wa taala sangat nggak suka dengan orang-orang fasik. Musirrus shaghair. Kalau sama dosa kecil tuh dia masih suka ngerjain. Kalau sama dosa kecil. Tapi kalau sama dosa besar tuh udah nggak berani dia. Itu fasik tuh, kata para ulama. Musirrus shaghair wa murtakibul kabair. Menahan diri untuk tidak melakukan dosa besar, tapi masih istiqomah melakukan dosa kecil. Menahan diri untuk tidak melakukan dosa besar, ingat-ingat nih fasik. Tetapi istiqomah dalam melakukan dosa kecil. Ya kan banyak dosa kecil kita ini, ya kan? Padahal satu dosa itu juga akan, nauzubillah, akan sangat banyak ada efek besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, darajatul mukhatirin. Derajatnya orang-orang yang enggak selamat. Mukhatirin itu orang-orang yang enggak selamat, nauzubillah min zalik. Siapa mereka? Ya orang kafir. Kalau fasik tuh ya masih punya iman. Ya kan? Ya fasik tuh kadang-kadang curang di kantor tuh fasik tuh. Kadang-kadang nipu, kadang-kadang ngebohong, kadang-kadang ketinggalan sholat sampai waktunya. Itu fasik kayak gitu tuh. Tapi yang parah tuh darajatul mukhatirin. Derajatnya orang-orang yang nggak ada keselamatan. Siapa yang nggak selamat? Ya orang kafir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan ampun kepada mereka yang menyekutukan Allah. Jelas-jelas menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu dari bentuk kemusyrikan adalah riyaun fil amal, kata para ulama, yaitu riya dalam beramal. Maka kembali kita jadikan waktu yang Allah berikan kepada kita ini untuk taat. Ini waktu Rajab ini waktu yang makbul indallah. Yang Nabi mengatakan kalau seumpama doa kita Allah Subhanahu wa taala terima,
maka kita termasuk orang yang mendapatkan keberuntungan kita. Di dalam riwayat Imam Ad-Dailami, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ada 5 malam yang kalau kita bisa berdoa di dalamnya, maka kita akan dekat dengan Allah. Doa-doa kita akan Allah kabul semuanya, bahkan gak ada hijab antara kita dengan Allah walaupun hanya satu helai kain sutra. Yang pertama yaitu malam pertama di bulan Rajab. Udah lewat nih sekarang nih, tapi bukan berarti kita nggak harus beramal. Setiap malam di bulan Rajab ini satu keberuntungan. Ya, kita menangis, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita mau merengek setiap malam kepada Allah, maka kita menjadi kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada seorang penyair mengatakan, Ilahi la yatibul lailu illa bimunajatika wa la tatibun naharu illa biru'ika. Ya Allah, malammu tidak akan terasa indah apabila tidak bermunajat kepadamu. Siangmu tidak akan terasa indah apabila tidak mendapatkan ampunanmu. Orang paham tuh kayak gitu. Malam tuh dia gunakan untuk beribadah, taat terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama adalah malam pertama di bulan Rajab. Yang kedua yaitu di pertengahan malam nisfu Sya'ban. Masih ada waktu nih, mudah-mudahan kita panjang umur sampai nisfu Sya'ban ini nanti nih. Doa yang diajarkan Nabi, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah Rajab kami ya Allah, berkahilah Sya'ban kami ya Allah, dan sampaikanlah kami pada bulan suci Ramadan. Kalau kita sudah mendapatkan berkah di bulan Rajab, mendapatkan berkah di bulan Sya'ban, maka kita akan mendapatkan banyak kesempurnaan di bulan Sya'ban, di bulan Ramadan. Kenapa di bulan Sya'ban itu juga ada satu waktu yang istimewa? Karena bulan Sya'ban itu wa fihi nazalat ayatun ta'ziman li Rasulillah, kata para ulama, karena pada bulan Sya'ban itu bertepatan dengan turunnya ayat wajibnya bersolawat kepada Nabi. Apa itu ayatnya? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Jadi itu ayat perintahnya wajib salawat kita untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya malam itu disebut dengan malam nisfu Sya'ban. Dan pada malam itu Allah mengampuni semua dosa hambanya kecuali 3 kelompok manusia, kata Nabi. Yang pertama al-isyraku billah, yang gak diampuni orang yang menyekutukan Allah. Yang kedua aqul walidaini, orang yang durhaka, seorang anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Bahkan yang kedua dalam riwayat syaribul khamr, yaitu manusia-manusia yang masih belum taubat dari minum khamr. Maka kata Nabi, orang yang masih istiqomah minum khamr dan dia nggak menyesal, nggak taubat, nanti kalaupun nanti ada kesempatan dia masuk ke dalam surga, dia tidak akan minum sungai Rajab tadi. Nauzubillah min dzalik. Ya, tadi kan sungai Rajab namanya kan. Kalau kita masih suka minum khamr, nanti kita nggak dikasih minum dari sungai tersebut tuh, nauzubillah. Padahal tuh kata Nabi, orang tuh kalau minum dari salah satu sungai surga, walaupun hanya setetes, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan kehausan untuk selama-lamanya. Bagaimana kalau minumnya langsung 1 gelas? Maka yang dulu-dulu pernah minum khamar, taubatin. Pokoknya udah, saya paling benci sama khamar. Tidak ada minuman yang paling saya benci melainkan khamar, udah benci banget dah. Kemudian yang ketiga kata Nabi, yang tidak mendapatkan ampunan Allah musakhinun, yaitu
dua kelompok manusia atau dua kelompok atau dua orang yang saling masih bermusuhan. Apapun pokoknya. Makanya sifatnya musuhan itu ya sifatnya iblis. Sifatnya orang beriman itu enggak. Pokoknya wal kadzibinal ghaidha wal 'afina 'anil nas, kata Allah. Sifatnya orang beriman itu mampu menahan amarah dan gampang memaafkan. Ya, minta maaf dan memaafkan. Dua-duanya tuh punya derajat tersendiri. Kata Nabi, surga itu ada 8 pintu, Bapak Ibu. Ada pintu sholat, ada pintu puasa, ada pintu sedekah, ada pintu lewat memaafkan, ada pintu lewat minta maaf. Jadi antum tinggal pilih mau masuk surga lewat pintu mana. Mau masuk surga lewat pintu mana, tinggal pilih aja udah. Kalau antum mau masuk surga lewat pintu sholat, ya semangat sholatnya, jangan malas-malesan. Ya, kerjakan yang fardu. Kata Sayyidina Utsman dalam kitab Nashihul Ibad, aku tidak pernah menemukan kelezatan dalam ibadah kecuali ketika aku menyempurnakan kefarduan aku kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyempurnakan kecintaanku kepada Nabi melalui mengamalkan sunnah. Jadi jangan jadikan beban sholat itu jadi kayak beban. Wah, udah sholat lagi aja ini. Sebentar lagi udah puasa lagi aja nih. Waduh, 30 hari lagi. Padahal itu kesempatan luar biasa itu. Ya. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah kesempatan-kesempatan yang berharga yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita itu. Kemudian di dalam riwayat dikatakan Rajab itu ada 3 huruf, ro, jim, ba. Ro-nya itu adalah rahmatullah. Ra-nya itu disebut dengan rahmatullah. Maka di sini bulan ini adalah bulan yang Allah Subhanahu wa taala banyak menurunkan rahmatnya. Apa itu rahmat? Kasih sayang, pertolongan. Di dalam awal kitab Riyadhus Shalihin ada bab roja. Bab roja itu bab kasih sayangnya Allah, pengharapan kepada Allah. Kata Nabi, masuk surganya kamu itu bukan karena amal kamu, hai para sahabatku. Bukan karena puasa, bukan karena sedekah, bukan karena tahajud, bukan karena yang lain-lain. Tetapi masuk surganya kalian itu karena rahmat Allah. Wala anta ya Rasulullah. Nabi begituin. Kalau engkau bagaimana? Iya. Begitupun dengan aku. Illa ayyataghammadani Allahu bi rahmati. Bukan karena rahmat Allah, maka aku tidak akan pernah bisa seperti ini. Maka rojaba, ro-nya itu adalah rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua wal jim. Apa itu jim? Jaramal abdu wa jinayatih. Kebebasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebebasan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya. Ya. Kebebasan dari apa? Dari ampunan. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala betul-betul membuka lebar-lebar ampunannya pada bulan ini lit-taibina, bagi orang-orang yang mau taubat. Makanya disebut dengan al-asab, bermakna al-taibin. Al-asab itu maknanya Allah memberikan ampun kepada orang-orang yang taubat. Wal ba, kemudian ba-nya itu apa? Birrullah, yaitu kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah telah memberikan rahmat pada bulan ini. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan ampunan, kebebasan pada bulan ini. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan banyak kebaikan pada bulan ini. Tadi saya buka di dalam kitab Durratun Nasihin tentang keutamaan Rajab. Salah satunya di situ diriwayatkan pada hari kiamat nanti Allah Subhanahu wa ta'ala akan membangunkan kelompok-kelompok yang mereka senantiasa
menjadikan bulan Rajab sebagai bulan agung untuk mereka. Ainar rajibun, kata Allah. Di manakah orang-orang ahli Rajab, katanya. Di manakah orang-orang ahli Rajab? Maka bangkitlah kalian. Ya, bangkitlah kalian semua. Masuklah kalian ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka ambil tuh kesempatan itu. Jelas ya di sini ya. Kemudian yang ketiga adalah walailatul Jumat. Ya, yaitu malam hari Jumat. Dikatakan dalam riwayat la yuwafiquha abdun la wa fihi sa'atun la yuwafiquha abdun muslim yas'alullaha ta'ala syai'an min amri dunya wal akhirah illa a'tahu Allahu iyyah. Hari Jumat itu ada satu waktu, ya. Hari Jumat itu ada satu waktu yang kalau seumpama miftah doa di waktu itu, baik urusan dunianya ataupun urusan akhiratnya, illa a'tahullahu iyyah, pasti Allah akan mengabulkan doanya. Kapan tuh? Kapan? Nabi SAW tidak memberikan waktu-waktu yang khusus, tapi Nabi ngasih ada 3 waktu. Yang pertama yaitu di antara 2 khutbah. Jadi ketika khatib barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Kan khatib duduk tuh. Terus doa tuh. Doa di situ tuh. Apa yang diminta? Kalau misalnya kepanjangan, cukup doa yang paling mustajab itu adalah Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Cukup itu, selesai. Itu namanya doa sapu jagat katanya. Ya Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, Tuhan kami, berikanlah kepada kami di dunia ini hasanah, kebaikan. Wa fil akhirati hasanah, dan berikanlah juga di akhirat kami kebaikan. Apa kebaikan dunia? Kata Kiai Uzairon, kebaikan dunia itu tidak maksiat. Ini kata Kiai Uzairon ini ketika menafsirkan Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya, jadi kebaikan dunia itu kata Kiai Uzairon bukan harta yang berlimpah. Itu bisa jadi fitnah. Karena Allah mengatakan innama amwalukum wa auladukum fitnah. Apa yang Allah berikan kepada kamu yang sifatnya membuat kamu lalai kepada Allah itu jadi fitnah. Jadi fitnah. Ya kan? Anak bisa jadi fitnah. Pangkat jabatan juga bisa jadi fitnah. Orang yang sudah terlalu terlena dengan pangkat jabatannya akhirnya menghalalkan segala cara, itu bukan menjadikan dia dekat dengan Allah, tapi menjadi jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata guru saya, Guru Kiai Uzairon, beliau menyampaikan fid dunya hasanah itu kalau menurut saya, kata Kiai Uzairon, kata beliau, adalah kamu di dunia tidak bermaksiat kepada Allah. Terus hasanah di akhirat apa? Beliau sampaikan hasanah di akhirat masuk surga tanpa hisab. Itu udah Masya Allah itu. Artinya orang tuh kalau sudah mendapatkan 2 kebaikan tadi, maka pasti orang tersebut akan bahagia. Itu yang disebut dengan asli dengan faizin. Jadi kita tuh mintanya udah Rabbana atina fid dunya hasanah. Kata Nabi, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Kata Nabi, kalau kalian mintalah kepada aku. Kalau kalian mohon pertolongan, mohonlah kepada aku. Dan apabila kalian minta kepada aku, fas'al, apa kata Nabi? Mintalah surga Firdaus. Kalau kita minta rumah, minta mobil, minta segala-gala itu terlalu kecil. Terlalu kecil buat Allah itu. Maka kata Nabi, kalau kalian mintalah afiyah. Mintalah surga Firdaus. Itulah waktu yang kalau setiap kita berdoa di dalamnya, maka nggak ada hijab tuh. Cukuplah ketika pas khotib duduk kedua, langsung buru-buru Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Seperti itu. Nah, kalau yang jadi khotib tuh, kalau perhatikan saya kalau jadi khotib, saya tuh mintanya 3. Pertama sholawat, Rabbighfirli, kemudian Rabbi habli minas sholihin, Rabbana atina. Udah. Itu 3 doa yang nggak pernah lupa saya, itu pasti itu.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi habli minas sholihin. Rabbana atina. Beres dah. Terus bagaimana buat yang perempuan? Buat yang perempuan ya pas waktu azan Jumat berkumandang sholat. Ya, jangan nunggu selesai Jumatan, kan ada yang tanya tuh. Tat, bagaimana hukumnya sholatnya perempuan? Apa nunggu selesai Jumatan? Nggak perlu, ngapain nunggu Jumatan? Ya, ntar kalau pas Jumatan 2:30 orang gimana? Antum nggak sholat duhur di jam 12 kalau kayak gitu. Sholat Jumat boleh nggak 2:30? Boleh nggak? Yang bilang nggak boleh siapa? Yang nggak bilang nggak boleh angkat tangan. Sholat Jumat boleh nggak 2:30? Jumat itu kan waktunya kapan? Waktunya di waktu zuhur. Salat Jumat itu unik. Perempuan tuh nggak wajib Jumatan, tapi kalau dia Jumatan dia nggak perlu salat zuhur. Makanya tuh ada bahasa di IG itu, mondoklah kamu, belajarlah kamu sampai kamu ngerti niatnya salat 2 rakaat tapi ternyata prakteknya 4 rakaat. Apa tuh? Jumatan masbuk. Bener, bingung kan? Ngaji yang betul makanya. Kalau kita Jumatan masbuk dan kita mendapatkan imam setelah i'tidal di rakaat kedua, maka kita niatnya nggak zuhur, niatnya usolli fardhu jum'ati. Tapi nanti kita berapa rakaat? 2 rakaat apa 4 rakaat? 4 rakaat lah. Bingung loh. Makanya ngaji yang betul. Kalau perempuan itu, dia nggak wajib Jumatan, ibu-ibu. Perempuan tuh nggak wajib Jumatan. Tapi kalau mereka Jumatan, mereka nggak perlu lagi untuk ngulang zuhur. Mereka tidak mengesahkan Jumatan. Bahkan dirinya mereka kalau nggak Jumatan pun mereka nggak dosa. Tapi kalau laki-laki yang mukim, mustautin atau dalam safar, yang sudah balik, mukallaf, imannya sempurna, akalnya sempurna, kalau dia nggak Jumatan, Nabi mengatakan man taraka salat al-Jum'at tahawunan faqad kafara jihara. Barang siapa yang meninggalkan salat kok sengaja tahawunan karena main-main, maka dia sungguh telah menjadi kafir dengan terang-terangan. Maka hati-hati dengan salat Jumat ini. Ya, kalau 1 kali kata dalam riwayat masih fasik, 2 kali masih fasik, kalau 3 kali udah kafir itu. Maka kata Sayyidina Ahmad bin Hanbal wajib kembali dia bersyahadat. Hati-hati, jangan main-main sama Jumatan. Satu waktu yang nanti Allah angkat ke surga adalah hari Jumat, Bapak Ibu. Ya, kalau Rajab Allah kasih setahun sekali. Nisfu Sya'ban Allah kasih setahun sekali. Tapi kalau Jumat tiap Jumat Allah kasih kita. Yang pertama, waktu yang sudah Nabi bocorkan adalah ketika khotib di antara 2 khutbah. Kemudian yang kedua, setelah sholat asar hari Jumat. Setelah sholat asar hari Jumat. Itu makbul banget doa itu. Dalam Ihya itu dikatakan, barang siapa setelah sholat asar hari Jumat baca sholawat Jibril. Tahu nggak sholawat Jibril? Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Itu sholawat Jibril. Ini saya catat nih. Sholawat Jibril. Ini saya kasih amalan sama teman-teman, baca habis Jumatan. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Dibacanya ba'dal asr. Berapa kali? 70 kali. Ya. Apa kata Nabi dalam kitab Ihya? Allah akan memberikan ampunan kepadanya 80 tahun. Di dalam Ihya ini. Kada fil Ihya. Ya, Imam Ghazali, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Baca tuh habis asar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad, sallallahu ala sayyidina Muhammad, sallallahu ala sayyidina Muhammad. Dibanyakin baca itu. 70 kali nggak sampai 5 menit. Kalau saya imam di Al-Fatah tuh baca itu saya. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Bahkan dalam riwayat ini, dalam kitab Babul Hadis, ini maharnya Nabi Adam ketika menikah dengan Sayyidatuna Hawa.
Mahar tuh bukan wajib, tapi sunnah. Mahar tuh nggak wajib ya. Tetapi sebaik-baiknya laki-laki kata Nabi adalah yang apa? Yang sangat memperhatikan urusan maharnya terhadap calon istrinya. Sebaik-baiknya perempuan aisaru mahariha, yang tidak menyusahkan urusan maharnya kepada calon suaminya. Kamu mau ngasih berapa ke aku? Terserah kamu. Kamu mau ngasih apa ke aku? Terserah kamu aja. Nah, kita laki-laki yang baik itu kata Nabi yang membesarkan urusan mahar. Kalau kata guru saya Ki Ubed, jangan sampai mahar kita lebih mahal daripada motor kita. Ayo loh. Motor kita 30 juta, mahar kita cuma 2,5 juta. Itu si perempuan bakal menjadi calon pabriknya anak-anak soleh kita itu. Makanya jangan nikah dulu kalau belum punya mahar 30 juta itu. Ustaz nyusahin katanya. Enggak. Ya ini kan tergantung si perempuannya. Tapi kalau misalnya perempuannya, udahlah bang, kalau abang adanya cuma sendal jepit juga apa-apa. Parah sih itu. Ini yang gila calon suaminya, emang ada yang nggak tahu ya, sebaik-baiknya wanita adalah yang memudahkan urusan maharnya. Apa kata Nabi? Khairun nisa aisaru mahriha. Sebaik-baiknya perempuan yang paling memudahkan urusan maharnya. Bilang aja lo nggak punya duit gitu ya. Iya. Ya bukan nggak boleh nikah ya, silakan. Maksudnya di sini yang belum nikah, Naufal, Miftah, Arkan, Ustadz Rio, yang belum nikah nih. Papi Syahid, ada tuh Papi Syahid tuh. Belum kedua kali dia. Yang paling besar urusan maharnya. Maka bukan berarti Nabi Adam tuh maharnya sedikit, ini mahal ini. Tapi nanti bukan Nabi Adam. Takutnya udah saya maharnya sholawat aja deh. Ini mahal ini. Enggak, Nabi Adam waktu itu belum punya apa-apa. Dan ini walaupun Nabi Adam sudah punya apa-apa kata para ulama, tetap ini adalah paling mahal ini. Maka ketika beliau dinikahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Sayyidatuna Hawa, maka Jibril mengajarkan satu kalimat ini, sallallahu ala sayyidina Muhammad. Ini salawatnya Nabi Adam ya, salawatnya Jibril juga ini. Makanya disebut dengan salawat Jibril. Bahkan dalam kitab dalam kitab Mukasyaf al-Qulub, di antara rukun kauli bersolawat dalam tahiyat akhir ya, yang wajib ini. Boleh menggantinya dengan sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ali. Jadi kita kan gini, salawat dalam tahiyat akhir kan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad akhir tuh. Maka dalam kitab Mukasyaf al-Qulub Imam Nawawi boleh mengganti salawat yang Ibrahimiyah tadi dengan sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ali. Kita kalau baca ini tuh kan banyak bisa ribuan kali tuh. Bisa ribuan Bisa ribuan kali. Ya seperti itu. Ya banyakin baca sholawat. Kemudian yang ketiga yang Nabi sampaikan 2/3 malam di malam Jumat. Apa kata Nabi? Hari Jumat itu Sayyidul Ayyam. Pimpinannya hari. Satu waktu yang nanti waktu tersebut akan diangkat oleh Allah ke dalam surga adalah hari Jumat. Bahkan dalam kitab Al-Majid Robeh, hari Jumat itu kita akan dipersilahkan oleh Allah melihat zatnya Allah, dan kita bebas memilih muka mana yang kita suka. Ini model-model nih kayak modelnya kayak siapa nih? Nggak ada agak sih di sini nih. Mana dia bikin status ngaji pro tapi dia nggak ngaji tuh. Ya model-model kayak Bonar, bosan sama mukanya yang sekarang kayak begini. Pak Awi, mana Pak Awi itu? Pak Awi kata udah bosen lah sama yang kayak sekarang begini. Itu nanti boleh ada namanya di surga tuh pasar muka. Ini saya bukan ngarang, ini serius ada. Ini dinaskan dalam hadis. Jadi kita sebelum ketemu sama Allah ke pasar dulu tuh.
buka muka sama model-model kayak Pak Misbah begini udah bosan kayak gini muka nih. Udah 63 tahun saya muka kayak begini nih. Maka dia datang ke pasar itu. Pengen ganti muka nih, pengen ketemu sama Allah. Dan kita tuh ketemu sama Allah tuh berkelompok-kelompok. Bagaimana tuh ayatnya tuh? Qila dukhulu abu gimana? Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Jadi kalau ketemu sama Allah tuh kelompok-kelompok. Kalau kata Kiai Gus Ahmad, nanti ada kata Kiai Uzairon, beliau sampaikan begini, ada kelompoknya Maulana Ilyas. Wah, ini orang-orang yang dulu bawa kompor nih, yang disebut dengan jamaah kompor. Ada nanti kelompoknya Kiai Hasyim Asy'ari. Mereka-mereka yang berdiri di bawah kibaran bendera NU. Ada kelompoknya Muhammadiyah, yaitu yang berdiri di bawah naungannya Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nanti ada kelompok lagi dari mana? Ngaji Plo. Mimpinnya siapa? Yang mimpinnya Pak Awi. Iya kan? Yang mimpinnya Pak Awi. Kata Pak Awi, mana orang-orang Ngaji Plo sini? Nanti ada kelompok-kelompok yang di bawah naungannya Sunan Ampel. Jadi surga ini luas, teman-teman. Surga ini bukan punya satu kelompok, ya. Surga ini punya semua umat Nabi yang taat kepada Allah. Makanya Nabi mengatakan, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Qila wa may ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhalal jannata wa man asani faqad aba. Kata Nabi, semua umatku masuk ke dalam surga, semuanya tanpa terkecuali. Kata Nabi, illa man aba, kecuali yang enggak mau. Itu sahabat tanya, qila wa may ya'ba ya Rasulullah? Emang ada yang enggak mau masuk surga ya? Kata Nabi, ada. Siapa? Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Yang enggak mau masuk surga, mereka yang enggak taat kepada Allah, enggak taat kepada perintahku, baru enggak mau masuk ke dalam surga. Itu sampai para sahabat bingung. Ada orang yang enggak masuk surga itu. Ya kita-kita ini yang enggak masuk surga ini. Ngamalin sunnah malu. Berjanggut malu, pakai siwak malu, ya kan? Pakai sorban malu. Jadi seperti itu. Paham di sini insyaallah ya? Kemudian yang selanjutnya adalah malam hari raya Idul Fitri. Ya, malam hari raya Idul Fitri. 30 hari kita sudah digembleng supaya menjadi orang yang takwa, supaya menjadi orang yang tekun. Ya, siangnya puasa, malamnya setelah puasa malamnya suruh tarawih. Ada yang ngambil 100 rakaat, ada yang ngambil 40 rakaat, ada yang ngambil 20 rakaat, ada yang ngambil 8 rakaat, ada juga yang enggak ngambil. Ya, yang penting masih sholat Isya. Yang harus kita salahkan yang enggak sholat Isya tapi sholat tarawih. Sah nggak? Orang sholat taraweh nggak sholat isya sah nggak? Nggak sah. Orang sholat taraweh nggak sholat isya itu nggak sah. Maka malam tanggal 30 tuh Allah Subhanahu Wa Taala mengosongkan langit. Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan para malaikat untuk turun ke langit, untuk turun ke bumi. Dan mereka akan berdiri afwak tuh kayak menara-menara. Tuh afwak tuh. Jadi kayak menara-menara begitu tuh. Siapa nih orang-orang yang akan mendapatkan ampunan Allah nih pada malam itu? Allah membuka lebar-lebar tuh. Kecuali 3 kelompok lagi. Dianya enggak dalam 3 kelompok itu. Tapi setelah Idul Fitri pas habis sholat Id, salam-salaman berjabat tangan dengan yang bukan marhaban ya Rom, salam-salaman dia. Oh, ya kan ketemu teman lama. Udah gitu bukan teman lama lagi, dia WhatsApp pacarnya. Yuk kita silaturahim yuk. Bareng-bareng sama pacarnya. Naik Satria FU. 2000-an itu mah. Ya, kalau zamannya Arkan, Miftah sekarang udah enggak ada Satria FU. Mio.
PCX dong ya, PCX. Enggak lah, ekstrak malah. Buat ibadah ekstrak mah itu. Ekstrak mah Kiai Arido bener. Sayang loh, kita udah puasa 30 hari, capek malamnya tahajud, malamnya terawih, siangnya nahan lapar. Kok hilang begitu aja dengan kita tidak menjaga hak kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita berjabat tangan dengan yang bukan mahram. Kan kemarin saya sampaikan, Nabi mengatakan lebih baik kepala kamu disiram dengan timah yang panas daripada tangan kamu bersentuhan dengan yang bukan mahram. Habis sholat Id nih kan, apalagi ketemu sepupu, yang paling berat tuh ketemu sepupu kan. Ya Allah, kangen banget cipika-cipiki. Padahal dia bukan mahram kita. Sama sepupu boleh nikah nggak sama sepupu? Boleh nikah. Cuman kalau kata orang Jawa apa, jangan nikah sama sepupu. Ya, bahaya nanti katanya. Pamali, nggak Bu Mali. Apa katanya? Kuburannya pendek. Oh, pendek. Ya Rabb, Masya Allah. Padahal Sayyidatuna Fatimah menikah dengan Sayyidina Ali, itu sepupuan itu mah. Masya Allah. Itu biasanya kalau keluarga-keluarga yang punya nasab tinggi tuh nggak akan kemana-mana. Temboro tuh nikah nggak kemana-mana tuh. Temboro tuh nikah ya lingkup Temboro aja udah. Lingkupnya lingkup Temboro aja udah. Kalau enggak, kalau keluar Temboro paling Surabaya, Banten ya. Surabaya, Banten. Udah, sama Malang. Istrinya Kiai Uzairon yang pertama Surabaya, yang kedua Banten. Istrinya Kiai Ubed yang pertama Surabaya, yang kedua Banten, yang ketiga Malang, yang keempat nggak tahu saya orang mana itu. Kalimantan. Istrinya Kiai Fatah yang pertama Surabaya, yang kedua Jakarta. Pak Aminuddin juga termasuk bagian dari keluarga Surabaya. Udah ngegupek aja di situ tuh. Iya kan? Kalau kita mah ya tadi, jangan nikah sama sepupu. Nanti umurnya pendek. Umurnya pendek gitu. Ya kalau sepupunya cantik sih nggak masalah kan. Cuman sepupunya jelek, hitam, ya nggak mau kita kalau kayak gitu. Paham ya? Kemudian yang keempat adalah walailatul Idul Adha, dan malam hari raya Idul Adha. Innallaha ikhtaru minal ayami arba'atun wa minasyuhuri arba'atun wa minan nisa'i arba'atun. Kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, Allah Subhanahu wa taala telah memilih Allah telah memilih dalam hari ada 4 hari yang mulia. Yang pertama yaitu hari Arafah. Yang kedua hari Jumat. Yang ketiga hari raya Idul Adha. Yang keempat hari raya Idul Fitri. Wa minasyuhuri arba'atun, dan dari bulan Allah Subhanahu wa taala telah memilih 4 yang mulia. Yang pertama Zulqa'dah, yang kedua Zulhijjah, yang keempat Muharram, yang pertama Zulqa'dah, yang kedua Zulhijjah, yang ketiga Muharram, yang keempat bulan Rajab. Wa minan nisa'i arba'atun, dan dari wanita Allah Subhanahu wa taala milih 4 perempuan yang mulia. Yang pertama Maryam bintu Imran. Ini yang nanti akan menjadi istrinya baginda Nabi di surga. Ya, bagaimana siapa yang mana Ustaz Gifari mana? Buya mana? Ya Rabb, antum kok nggak kelihatan Buya? Itu gimana? Akhodahal mahodu ila, itu gimana? Ya itu bukan yang ayat Quran di Al-Barzanji yang ya kan fawaladathun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ya ta'usana, itu loh. Coba gimana yang hafal tuh? Itu kan turun tuh 2 wanita suci, Maryam dengan Sayyidatuna Asya imra'atu Fir'aun. Coba Bu ya. 4 wanita yang Allah pilih, yang mulia, yang nanti akan menjadi istrinya Nabi di surga. Yang pertama Maryam binti Imran. Siapa Maryam binti Imran tuh? Hah? Sayyidah Maryam. Ya?
Imran punya istri namanya siapa? Hannah. Ya, Imran punya istri namanya Hannah. Kemudian punya anak namanya Maryam. Maryam punya anak namanya Isa. Kalau teman-teman lagi hamil, kalau susah ngeluarin anaknya, maka ada amalan Hannah waladat Maryam, Maryam waladat Isa, Isa ayyuhal maulud biqudratil malikil ma'bud, ukhruj ayyuhal maulud biqudratil malikil ma'bud. Ini diamalkan buat orang-orang yang susah ngelahirin. Hannah tuh pakai H apa pakai H ya? Pakai H ya? Ya, gimana? Hannah, bukan Hannah ya. Hannah waladat Maryam, ya, Maryam waladat Isa ayyuhal maulud ukhruj biqudratil ma'bud ya. Ukhruj ayyuhal maulud biqudratil malikil ma'bud. Biqudratil malikil ma'bud. Nih, Hannahnya pakai H ya Ustaz ya? Bukan H kan, bukan H. Hannatun waladat Maryamu waladat Isa, ukhruj ayyuhal mauludi biqudratil malikil ma'budi. Nah, ini baca 2 bulan sebelum melahirkan, dibaca nih. Kalau pas lagi pengen lahirinnya gampang gitu, susah, ini dibaca. Ini sanad saya sampai mutasil ini, sampai dari guru-guru saya ini. Hannah waladat Maryam waladat Isa, ukhruj ayyuhal maulud biqudratil malikil ma'bud. Gampang insyaallah tuh. Itu kalau baca ini terus-terusan sambil niatin punya anak laki-laki atau perempuan, insya Allah terkabul. Jadi Hannah itu melahirkan Sayyidatuna Maryam. Maryam melahirkan Sayyidina Isa. Isa dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kuasa dan dengan kudrat dan iradatnya. Kalau sekarang ada perempuan hamil tanpa bapak, bukan kayak Sayyidah Maryam. Itu paling sama Noval. Yang pertama Maryam binti Imran. Yang kedua yaitu Khadijah binti Khuwailid, istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabiqatu nisaul alamin ilal imani billah. Ya, Maryam ini matanya tidak pernah melihat laki-laki selain Nabi Zakaria. Kemudian laki-laki juga tidak pernah melihat dirinya. Beliau tuh tinggalnya tuh di mihrab Al-Aqsa. Bagaimana? Kullama dakhala 'alaiha hanya panjang enggak? Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqa. Qala ya Maryamu anni apa anak? Qala ya Maryamu anna laki hadha? Qalat huwa min indillah. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Jadi ketika Nabi Zakaria itu bawa makanan ke kamarnya Sayyidah Maryam, pasti selalu sudah ada
makanan. Itu kalau kata tafsir, makanan yang dibawa, yang Allah sediakan untuk Maryam itu di luar kebiasaan orang-orang di luar. Jadi kalau musim dingin itu ada makanan musim panas. Kalau di luar musim panas, di mihrabnya Sayyidah Maryam ada makanan musim dingin. Ditanya sama Nabi Zakaria, ini dari mana? Qalat huwa min indillah. Ini dari Allah. Ini dari Allah. Kalau kita ada di ceptok nggak keluar orangnya. Wih, ini dari Allah. Enggak, lo nggak GoFood. Kemudian yang ketiga adalah Khadijah. Yang di sini dikatakan wanita pertama dalam Islam. Kemudian yang ketiga adalah Asiyah binti Mizham imra'atu Fir'aun. Udah berapa tuh? 3 ya. Kemudian yang keempat Fatimah binta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatimah, Masya Allah. Ketika beliau wafat, langsung Nabi yang menerima jenazahnya di kuburnya beliau. Jadi Sayyidah Fatimah itu putri Nabi yang paling Nabi sayang. Ketika Nabi SAW wafat, maka yang pertama kali menyusul adalah Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala anha. Dan beliau pesan, kalau nanti saya wafat jangan ada yang tahu. Jadi yang ngurusin jenazahnya cuman suaminya Sayyidina Ali. Maka kata Sayyidina Ali, aku menyaksikan bahwasanya ayahnya langsung hadir saat pemakaman. Jadi ketika Sayyidina Ali bawa tubuhnya Sayyidah Fatimah, kemudian Rasulullah langsung yang ambil. Jadi gini, Sayyidina Ali yang ngebawa dari atas ke dalam, Nabi yang nerima. Satu masa pernah Khadijah bertanya kepada Sayyidah Fatimah, kepada Rasulullah, kenapa engkau sangat senang menciumi Fatimah? Maka Rasulullah mengatakan, aku sedang rindu dengan harum surga. Kata Nabi, kalau aku sedang rindu dengan harum surga, maka aku akan mencium Fatimah, karena Fatimah itu harumnya adalah harum surga. Mudah-mudahan ibu-ibu ketemu sama Sayyidah Fatimah. Tapi nanti kita laki-laki nggak bisa ketemu, karena beliau bilang sama Allah ketika nanti melewati sirat, jadi nggak ada yang lewat sirat kecuali Fatimah sendiri. Sayyidah Fatimah itu nanti beliau sendiri akan melewati jembatan sirat dan semua akan ditutup oleh Allah. Mata-mata kita yang laki-laki nggak ada yang lihat beliau. Coba, saking mulianya beliau tuh. Ya, makanya saya kalau punya anak perempuan, saya kasih nama Fatimah. Fatimah Al-Batul. Ya, siapa namanya? Fatimah Al-Batul. Sayyidah Fatimah Al-Batul. Al-Batul artinya yang suci. Mudah-mudahan kita yang perempuan ketemu Fatimah, kita yang laki-laki ketemu Sayyidina Hasan dan Husain. Mudah-mudahan Allah terima semuanya. Amin ya rabbal alamin. Baik, ada pertanyaan enggak? Apa amalan di bulan Rajab ini? Amalannya enggak ada yang khusus. Amalannya enggak ada yang khusus. Ya, amalan tidak ada yang khusus. Tapi Nabi mengatakan, afdhalus siyami ba'da Ramadan siyamu syahrullahil muharram. Puasa yang paling utama setelah Ramadan adalah puasa pada bulan haram. Di dalam kitab Duratun Nasihin, dalam kitab Mukasyafal Qulub, dalam kitab Fawaidul Mukhtarah, banyak sekali keutamaan puasa pada bulan Rajab. Salah satunya nih, ya, di sini dikatakan wa fi hadisin Rajab syahrun adzim yudha'afullahu ta'ala fihi hasanat. Rajab adalah bulan yang sangat mulia. Setiap amal akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman shoma yauman. Perhatikan ini. Barang siapa yang berpuasa satu hari min Rajab pada bulan Rajab, faka'annama shoma sanatan, maka dia seperti puasa satu tahun. Wa man shoma minhu sab'ata ayam. Barang siapa yang berpuasa pada 7 hari di bulan Rajab bebas, guliqat anhu sab'atu abwabi jahannam, maka Allah Subhanahu wa taala akan menutup pintu neraka
Jahannam. Tapi ini banyak dikomentari oleh ulama-ulama Wahabi. Ya, banyak dikomentari seperti itu. Belum Pak, belum ada pertanyaan sekarang, masih ngejelasin. Jadi kita kalau kata Kiai Uzairon nih, kalau ada ulama menukil satu hadis dalam kitab, maka kita harus percaya. Ya, kita harus percaya. Nggak mungkin ulama itu sembarangan. Kalau kata guru saya, ya. Karena banyak sekali yang komentarin, salah satunya kitab Ihya. Termasuk salah satu persiapan saya untuk menyampaikan keutamaan Rajab adalah dalam kitab Ihya. Paham di sini insya Allah ya. Jadi kalau ada, apalagi sekelas Imam Ghazali, nggak mungkin dong Imam Ghazali, beliau yang disebut dengan Hujjatul Islam dunia, kok bikin hadis-hadis palsu. Ya, paling tidak kata guru saya, itu hadisnya tingkatannya bukan sampai maudhu, tapi tingkatannya adalah dhaif. Hadis dhaif boleh dikerjakan syaratnya 5. Yang pertama, bukan untuk masalah tauhid. Yang kedua, bukan untuk masalah hukum. Yang ketiga, tidak ada perawi yang dusta. Yang keempat, masih bersandar dengan hadis sahih. Yang kelima, untuk keutamaan ibadah. Makanya di Temboro tuh kalau Rajab 1 sampai 3 hari puasa. Alhamdulillah santri-santri Ar-Ridha juga puasa 1 sampai 3 hari insyaallah. Alhamdulillah saya juga sudah puasa, tinggal 2 hari lagi insyaallah. Mudah-mudahan besok bisa puasa. Baik, gimana Haji? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada kalimatnya yang tadi Kiai Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad. ada juga yang sallallahu ala Muhammad. Ya. Itu perbedaannya apa sama atau memang Baik. Nggak ada perbedaan Pak Haji. sama ya? Sama. Yang kalau saya pakai sayyidina supaya pantas aja. Masa iya saya panggil Pak Misno, Misno, kan begitu kan nggak pantas. Tapi saya panggil dengan sebutan Pak, supaya untuk lebih menghormati. Wi, Awi, tolong ambilin minum dong, Wi. Bangke, kata Pak Awi. Mentang-mentang Kiai, makanya saya panggil nama Nabi. Sebenarnya itu tadi sholawat Jibril itu nggak ada sayyidinanya. Cuman saya tambahkan sayyidina supaya lebih memuliakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi memang mengutamakan memakai sayyidina. Ah, itu keren berarti kita satu sefrekuensi berarti aman berarti. Ya. Selalu mengatakan sayyidina. Nah, di sini kita yang nggak pakai sayyidina yang bukan berarti salah ya. Ingat, yang nggak pakai sayyidina bukan berarti yang mau pakai sayyidina monggo, yang nggak pakai juga monggo. Kata Sayyidina Abbas, idza shallaitum 'alan nabi fahsinu sholatakum. Kalau kalian bersolawat kepada Nabi, maka cari sigot solawat yang paling banyak menyanjung nabinya. Maka salah satunya adalah saya menambahkan sayyidina dalam sholat ataupun di luar sholat. Baik, ada lagi nggak? Cukup? Baik. Kalau semuanya puasa Senin Kamis juga apa termasuk seperti puasa 1 hari atau 2 hari? Sangat termasuk dong. Ya nggak puasa juga nggak apa-apa. Ada seorang sahabat datang kepada Nabi, ya Rasulullah saya nggak kuat puasa. Nabi kan pernah Rajab tuh full 30 hari. Sampai para sahabat menyangka kalau Rajab itu termasuk bagian dari wajib yang harus kita puasa di dalamnya. Kata Nabi enggak. Kalau kamu nggak bisa puasa, maka amal yang paling utama adalah istighfar. Ya, kalau enggak, kalau bisa sedekah. Urutan gini, kalau bisa puasa sedekah, kalau nggak bisa sedekah ya istighfar. Apa doa yang paling utama? Dalam kitab Faidul Bukhtaro disebutkan doa yang paling utama di bulan Rajab ini saya tulis Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa adika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu wa abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Paham ya? Insyaallah ya dimanfaatkan Rajab ini, jangan buat macam-macam. Ya, kalau bisa itikaf. Insyaallah kita mau ada itikaf di bulan Rajab di mana, Mir? Belum tahu.
Ntar kita musyawarah. Ya, cukuplah insya Allah ya. Yang siap puasa, puasa. Yang enggak apa-apa juga. Ustadz, puasanya udah berapa hari? Baru tadi saya puasa. Hari Minggu saya nggak puasa, alhamdulillah. Karena rojabnya pindah hari Senin. Emang saya niat nggak puasa karena anak saya tanding di Cibubur. Alhamdulillah juara 1 dia. Terusnya hari Seninnya saya nggak niat puasa. Saya suruh anak-anak puasa. Kenapa? Karena mau ada tamu. Tadi puasa, alhamdulillah nemenin nyonya. Karena nyonya masih ada kodoan 1, Bi temenin puasa Bi. Ya udah. Tadinya saya mau nggak puasa lagi. Cuman nggak tahu besok nih puasa atau enggak. Ya semoga kalau takdirnya puasa ya puasa. Kalau takdirnya nggak puasa ya nggak puasa. Ya, kalau di sini dikatakan nih satu hadis lagi. Di sini dikatakan oleh Imam Ghazali nih, la yashrabu minhu illa man shoma syahr Rajab. Tidak akan minum air surga tersebut kecuali orang-orang yang berpuasa di bulan Rajab. Maknanya, orang yang minum air tadi, air sungai tadi, mauhu asyaddu bayadhan minal laban, airnya lebih putih daripada susu, wa ahlam minal asal, airnya lebih manis daripada madu, wa abradu minas salji, airnya lebih dingin daripada salju. La yashrabu, tidak akan minum dari air tersebut illa man shoma syahr Rajab, kecuali orang yang berpuasa pada bulan Rajab walaupun hanya 1 hari. Jadi saya udah aman. Yang penting udah minum. Besok ya. Percaya nggak? Harus percaya. Insyaallah ya. Tapi kalau Temboro dulu waktu zaman Temboro 3 hari. Tadi ceritanya sopan, anak saya hari Minggu telepon, sudah sahur 1 Temboro. Ternyata sama Kiai Ubed udah batalin semuanya. Besok puasanya. Ya. Tapi kemarin hari itu Minggu puasa nggak? Oh, Senin puasa. Ya udah. Besok satu lagi hari itu ya. Tapi kalau misalnya saya besok nggak puasa ya jangan sampai nggak dibeliin kopi kenangan, tetap beli kopi kenangan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Doa ya untuk tadi ada update dari Ar-Ridho Magelang. Alhamdulillah sekarang sudah ngecor masjid dan sedang bikin rumah ustadz. Ya, jadi mungkin segera mungkin Ustadz Evan akan pergi ke Magelang tuh, Ustadz Evan malah jadi orang Jawa Tengah nanti dia. Amin. Didoain ya. Tadi teleponan sama Bapak Kades Lurah, Bapak Lurah. Alhamdulillah Kiai lagi ngecor, udah nggak hujan. Barokahnya santri-santri baca Az-Zalzalah 18 kali setiap habis sholat. Itu diantara salah satu barokahnya baca Az-Zalzalah setelah 18 kali itu dalam riwayat para ulama itu akan menahan hujan. Bukan yang di itu pakai gini-gini tuh. Kalau orang Betawi, kalau mau hajatan, kolor yang udah belum habis dipakai sama pengantin ditaruh di bawah beras. Kan bego kayak gitu tuh. Bau apa kan itu? Ih, nauzubillah min zalik. Mendingan baca Az-Zalzalah. Alhamdulillah loh. 2 minggu Ustaz nggak hujan-hujan. Tadi Bapak telepon sama saya. Terus tadi video call. Lagi bikin pondasi rumah-rumah Ustadz katanya. Rumah-rumah Ustadz. Alhamdulillah. Jadi rumah Ustadz udah jadi. Nanti mungkin ya ada sebagian Ustadz yang tinggal di sana dan langsung ada santri-santri kita yang akan di sana. Nanti kita agendakan pergi ke sana kunjungan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan warzuqna lailatul qadri imanan wa ihtisaba wa ihtisab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan waghfir lana dzunubana wa hasil maqasidana ya Allah. Allahumma arhamna fi Rajab wa iftah lana fi Rajab wa ansurna fi Rajab. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma hdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima. Allahumma taqabbal wa awsil sabama qara'na hadiyatan syamilatan balighatan nazilatan khususan Ma'had Ar-Ridho Magelang. Ya Allah yassir lana umurana kulliha wa la takilna ila anfusina tarfata ayun innaka in takilna ila dhafin wa khati'atin wa dhanbin wa halakin ya arhamar rahimin. Allahumma kammil ma'aniha kammil mabaniha wasi' aradiha adim barakatiha ila yaumil qiyamah. Allahumma haula'i talamid wa tilmidat alladhina ja'u fi anha'il alam. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma summa barik lana. Allahumma khir lana wa akhtar
lana wa saddidna ya Allah. Wa sallallahu ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. فضلا وجودا من نال باكتساب منا وصولي نعظى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عد الحب عداد الصحب والحمد لله بالبال والتناهي والحمد لله بالبال والتناهي. Subhanallah bihamdihi, subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.